Shalom adik-adik, apa kabar? Kiranya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kakak ingin memberitahu kepada adik-adik bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan kebaktian anak tatap muka. Yeay! Kalian pasti senang kan? Nah, kita akan memulai kebaktian anak pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 7:15. Adik-adik, selama proses kebaktian anak tatap muka, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Adik-adik dari rumah harus sudah memakai masker. Oh iya, jangan lupa juga untuk tetap membawa persembahan dan juga Alkitab. Bagi orang tua yang akan mengantarkan putra dan putrinya untuk tidak mendampingi di dalam ruangan kelas, tetapi dapat mengikuti kelas orang tua. Oh iya adik-adik, persembahan yang adik-adik kumpulkan di dalam celengan ketika adik-adik mengikuti kebaktian anak virtual bisa adik-adik bawa ketika adik-adik datang kebaktian tatap muka di tanggal 7 Agustus 2022 untuk dikumpulkan kembali ke gereja ya. Nah, demikianlah sosialisasi yang dapat kakak sampaikan. Kakak harap adik-adik tetap menjaga kesehatan ya, supaya kita dapat berjumpa dengan teman-teman kita dan memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di gereja. Dadah! Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar di minggu pagi ini? Puji Tuhan, adik-adik ada dalam keadaan baik. Bagaimana adik-adik senang mengikuti sekolah minggu secara virtual pada pagi ini? Ya, adik-adik, tanpa terasa ya, kita sudah 2 tahun lebih melaksanakan kebaktian anak secara virtual. Nah, adik-adik, kebaktian virtual pada hari ini merupakan kebaktian yang terakhir. Karena minggu depan adik-adik sudah melaksanakan kebaktian kaum anak secara tatap muka di gedung gereja. Bagaimana? Adik-adik senang bertemu dengan teman-teman di gedung gereja? Senang ya? Baik. Nah, adik-adik, kita akan memulai kebaktian pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik siapkan terlebih dahulu ya Alkitabnya serta uang persembahannya. Nah, ketika memuji juga adik-adik bisa mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya. Baik, mari kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pembukaan. Segala puji syukur. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Nah, adik-adik, kita akan mengucap syukur pada Tuhan melalui doa. Kita juga akan berdoa untuk persiapan pembacaan firman Tuhan.
Tapi sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Ada yang masih ingat tidak cerita minggu lalu tentang apa? Ya, bagus. Minggu lalu kita belajar tentang aku bisa. Ya, belajar dari Nabi Yeremia. Nah, untuk yang sekarang kira-kira ceritanya tentang apa ya? Adik-adik nanti bisa dengarkan ya melalui kakak-kakak sekolah minggu. Ya, baik. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh menghirup udara segar dan diberi kesehatan oleh-Mu sehingga kami boleh melaksanakan kebaktian pada pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, jika sebentar juga kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk kami dapat mendengar pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Bahan Alkitab kita pada kebaktian pagi hari ini yaitu Kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 145 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membacanya ya adik-adik ya. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan besarnya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Amin. Salam adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Sudah siap ya? Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah Aku memuji Tuhan. Adik-adik boleh lihat ini gambar di samping. Ini adalah gambar gereja, betul adik-adik. Nah adik-adik, senang tidak beribadah di gedung gereja? Atau senang tidak kalau punya gedung gereja seperti ini? Tentu senang ya adik-adik. Adik-adik, apakah adik-adik rindu untuk beribadah di gedung gereja? Tentu rindu ya. Nah, kita juga akan memulai beribadah di gedung gereja minggu depan. Jadi adik-adik, kakak tunggu ya di gedung gereja. Nah adik-adik, sejarah Kristen mula-mula tidaklah seperti yang kita lihat sekarang ini. Kita punya gedung gereja kita layak ya adik-adik ya. Kita beribadah dengan tenang, dengan sukacita, dengan damai ya adik-adik. Tetapi gereja mula-mula tidak seperti itu adik-adik. Orang-orang Kristen pada zaman dahulu, pada saat itu,
Itu sangat menyedihkan adik-adik. Karena pada saat itu orang-orang masih menyembah berhala. Dan bukan hanya masyarakatnya atau rakyatnya adik-adik. Bahkan sampai ke pemerintahannya pun penyembah berhala. Dan pada saat itu semua orang harus menyembah kaisar sebagai dewa adik-adik. Jadi pada saat itu orang Kristen tidak ada tempat. Karena orang Kristen sudah menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mereka tidak mendapat tempat adik-adik. Jadi kalau ada orang Kristen yang beribadah, pasti dihukum adik-adik. Dan tidak main-main hukumannya, bisa hukuman mati adik-adik. Sungguh sangat menyedihkan ya adik-adik ya. Tetapi adik-adik walaupun begitu sulit sekali, bahkan bisa mengorbankan nyawa, mereka tetap semangat adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka bisa beribadah di gua-gua adik-adik. Atau di manalah di tempat-tempat yang tersembunyi, bisa di kuburan adik-adik. Tetapi mereka melakukannya dengan semangat adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita di zaman yang damai ini? Apakah kita semakin semangat atau semakin kendor? Tentu semakin semangat ya adik-adik ya. Kita akan menjadi lebih semangat karena Tuhan sudah memberikan kita di tempat yang damai. Oleh sebab itu kita pun harus lebih semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik lihat lagi gambar di samping. Ya adik-adik. Jadi kita beribadah pun kita bisa memakai alat musik. Sebagai ungkapan kita untuk memuji Tuhan adik-adik. Alat musik apa saja ya yang bisa? Oh semua bisa adik-adik. Bisa piano, bisa keyboard, bisa gitar. Ya seperti tadi ya adik-adik ya, kita memuji Tuhannya dengan gitar ya adik-adik ya. Nah semuanya bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Alat musik apapun bisa. Nah adik-adik juga bisa belajar adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik senangnya alat musik apa misalnya. Nah adik-adik belajar. Nah nanti di saat adik-adik sudah bisa, adik-adik bisa sambil memainkan alat musik, sambil memuji Tuhan. Nah bisa di rumah dan nanti kalau adik-adik sudah percaya diri, nah adik-adik sudah merasa terpanggil, ingin memuji Tuhan di gedung gereja, adik-adik bisa memuji Tuhan sambil memainkan alat musik. Nah adik-adik, kita juga di saat memuji Tuhan, ya memuji Tuhan ini banyak ya adik-adik, bisa bermazmur, bisa puisi, bisa bernyanyi. Kita harus melakukannya dengan semangat adik-adik seperti yang gambar di sini. Mereka menyanyi dengan semangat adik-adik. Adik-adik pernah kan ya melihat atau mungkin adik-adik juga pernah melakukannya di gedung gereja atau di rumah. Di saat kita memuji Tuhan kita bertepuk tangan, kita mengangkat tangan. Terus malahan juga adik-adik pernah ya melihat memuji Tuhan dengan menangis adik-adik ya. Terus dengan melompat dengan kegirangan. Ya itu adalah ungkapan pujian yang dari hati. Berarti sepenuh hati. Kita memuji Tuhan itu harus sepenuh hati adik-adik. Dengan sukacita. Karena apa? Karena itu ungkapan dari dalam hati sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya adik-adik kan jadi bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan nyanyian. Kita sudah mengungkapkan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah adik-adik pesan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah marilah kita mengungkapkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Tuhan dengan puji-pujian. Sampai jumpa. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan pengajaran Alkitab ya. Tentang apa? Ya benar, tentang aku memuji Tuhan yang diambil dari Mazmur 145
ayat 1 sampai 7. Adik-adik, tadi kan sudah belajar ya bagaimana cara memuji Tuhan. Baik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik silakan masukkan uang persembahannya ke dalam celengan. Kemudian adik-adik bisa membawa minggu depan ya ke gereja celengan tersebut. Karena minggu depan sudah kebaktian secara tatap muka. Dan kini dengarlah nas yang menghantar kita untuk memberikan persembahan. Yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Nah, adik-adik, selain uang yang bisa kita berikan sebagai persembahan, kita juga bisa mempersembahkan pujian sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat. Untuk itu, lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima melalui orang tua kami. Kini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ini. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini, nama-Mu semakin dipermuliakan. Kiranya Engkau juga memberkati para penatua yang mengelola persembahan ini. Tuhan, saat ini juga kami hendak berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang menderita lemah tubuh ataupun sakit. Tuhan kiranya menyembuhkan serta memulihkan anak-anak kami ini. Kami berdoa untuk Ananda Fabrizio yang saat ini sedang dalam masa pemulihan setelah melalui perawatan medis di rumah sakit. Tuhan kiranya tetap mengiringi pengobatan yang terus dilakukan
oleh orang tua dari Ananda ini, kami yakin dan percaya tangan kasih-Mu menjamah tubuh yang sakit ini sehingga boleh menjadi sembuh kembali. Kami juga berdoa untuk Ananda Rahel, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh Ananda ini. Biarlah melalui tangan kasih-Mu Ananda Rahel boleh sembuh kembali. Ya Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk adik kami yang berulang tahun. Tuhan kiranya menyertai pertambahan usia dari Ananda Dandi Ozora Muriawan. Tuhan menyertai tumbuh kembang anak ini sehingga Ananda Dandi dapat tumbuh melalui pemeliharaan Tuhan. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta sekeluarga. Tuhan kiranya menyertai pelayanannya di GKP Cikampek ini. Begitu pula dengan para penatua ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pelayanannya. Bagi kami, guru-guru sekolah minggu, para pelayan kebaktian anak, Tuhan juga menyertai. Tak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti kebaktian. Tuhan kiranya memberkati mereka. Begitu pula dengan orang tua, Engkau senantiasa memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Engkau tetap memelihara dan menyertai bagi kami bangsa Indonesia. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini kita akan memuji Tuhan kembali ya, sesuai dengan tema kita pada minggu pagi ini, yakni Aku Memuji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita akan bersama-sama dengan riang hati memuji nama Tuhan. Adik-adik harus selalu memuji nama Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan menerima berkat melalui nyanyian PKJ 180.
Adik-adik, demikian kebaktian virtual kaum anak pada minggu pagi ini telah selesai. Adik-adik silahkan duduk. Nah, adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita bertemu di gereja. Karena minggu depan kebaktian sudah bisa melalui tatap muka. Namun adik-adik jangan lupa harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.